gitu ya, dalam suasana yang lagi santai ngobrol-ngobrol gitu dia banyak bicara, pinter bicara, bahkan mendominasi pembicaraan. Tapi begitu acara formal dalam rapat misalnya, atau bahkan dia diminta mimpin rapat misalnya, atau ketemu dengan bicara dengan pejabat, maka tiba-tiba dia menjadi keep silent. Atau andai kata dia dipaksa diminta bicara, maka bicaranya gagap-gagap, kemudian tidak terstruktur, ya, argumentasinya, narasinya tidak menarik. Nah, teman sekalian, maka hari ini kita akan belajar ya bagaimana melatih skill ya keahlian berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Jika Anda ingin mengetahui kurikulum VT saya atau ingin mendownload buku-buku bestseller saya di Gramedia, silakan klik di yang ada tanda panah di bawah ini. Maka di sana sudah tersedia semua link-linknya. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan belajar seni dan keahlian berbicara. Banyak orang yang cerewet gitu ya, dalam suasana yang lagi santai ngobrol-ngobrol gitu dia banyak bicara, pinter bicara, bahkan mendominasi pembicaraan. Tapi begitu acara formal dalam rapat misalnya, atau bahkan dia diminta mimpin rapat misalnya, atau ketemu dengan bicara dengan pejabat, maka tiba-tiba dia menjadi keep silent. Atau andai kata dia dipaksa diminta bicara, maka bicaranya gagap-gagap, kemudian tidak terstruktur, ya, argumentasinya, narasinya tidak menarik. Nah, teman sekalian, maka hari ini kita akan belajar ya bagaimana melatih skill ya keahlian berbicara. Tapi sebelumnya, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya nanti ketika Anda edisi-edisi baru yang lebih menarik, Anda akan mendapatkan pemberitahuan dari saya. Jadi ada 5 kiat ya, ada 5 kiat untuk melatih skill berbicara. Nanti 5 kiat ini kalau Anda latih, Anda akan menjadi piawai berbicara, tapi juga tidak mengurangi suasana yang smart begitu ya. Nah, jadi ada 5 kiat. Yang pertama adalah belajarlah untuk mengimprove atau mengembangkan kecerdasan linguistik Anda. Jadi orang itu sebenarnya punya kecerdasan linguistik ya, tadi berbicara tadi. Tiap orang kan pinter sejak kecil kan dilatih orang tua kita belajar bicara dan seterusnya, kita pandai bicara, itu sebenarnya ada kecerdasan linguistik. Nah, maka kecerdasan linguistik itu perlu kita kembangkan ya, bukan hanya untuk ngobrol saja, juga untuk acara-acara yang sifatnya agak formal begitu ya. Jadi semua orang punya. Dia ada bagian otak itu. Teman-teman sekalian, untuk Anda yang pendiam ini ya, Anda pendiam ini maka Anda mulai saat ini sekarang mulai banyak melakukan step-step yang saya berikan. Sebuah kata ya, sebuah kata itu menggambarkan simbol yang ada di pikiran kita. Jadi pilihan kata ya, pilihan kata yang kita pilih ini bisa memicu hal yang berbeda. Bahkan kata yang sama, ini ya, kata yang sama ini hati-hati ya, kata yang sama diucapkan dengan intonasi atau nada yang berbeda, artinya bisa beda.
bicara satu kata saja, misalnya kata jangan. Kata apa? Jangan. Anda mengatakan jangan. Gitu. Ya, kemudian Anda bedakan lagi, jangan. Ya, kemudian jangan. Jadi dari kata jangan ini dari 3 ini sudah beda. Atau kebalikannya, misalnya istri berbicara dengan suaminya satu kata. Katanya mas, misalnya ya. Mas. Ini biasa. Kemudian mas. Kan beda lagi. Kemudian sekarang mas. Nah, dari satu kata mas saja, ya itu diucapkan dengan intonasi yang berbeda, ini maka kemudian kita bisa stimulus pada orang bisa beda. Nah, apalagi kalau pilihan kata kita beda. Nah, ini hati-hati ya. Jadi pilihan kata, misalnya kita bicara dengan orang yang kedudukannya lebih tinggi, ya, senior kita, guru kita, gitu ya. Kemudian bicara dengan pejabat, misalnya, itu juga pilihan kata hati-hati. Jadi kalau kita bicara dengan orang yang lebih kita hormati, itu jangan sampai pilihan kata ya atau diksi itu mengandung kata memerintah. Hati-hati, ya, hati-hati. Bahkan kita sama-sama kita mau meminta itu ya sesuatu gitu, itu kita sudah berbeda antara kita bicara dengan orang yang setara dengan orang yang di bawah kita atau bicara dengan orang di atas kita. Ini sangat pilihan-pilihan kata ini atau diksinya berbeda. Nah, teman sekalian, maka kalau Anda ingin ya melatih skill berbicara, maka yang pertama adalah Anda kembangkan kecerdasan linguistik Anda dengan memperkaya diksi ya, memperkaya pilihan kata. Ya itu saja dengan cara banyak ya. Caranya membaca, banyak membaca, tidak harus membaca buku ilmiah. Baca novel juga bisa. Yang intinya di situ Anda memasukkan sebanyak-banyaknya kosakata-kosakata yang diucapkan oleh orang-orang. Ya, bagaimana orang itu bicara ketika dengan istrinya, bicara dengan suaminya, orang bicara dengan atasannya, orang bicara dengan bawahannya, orang bicara dengan pejabat, dan seterusnya. Intinya semakin banyak Anda membaca, ibaratnya Anda semakin banyak mengumpulkan kosakata ya dalam otak Anda. Ya, jadi ini adalah trik yang pertama. Teman sekalian, kemudian kiat yang kedua, agar Anda memiliki skill berbicara adalah sesering mungkin mengajak orang berbicara. Ya, dari di mana-mana biasakan. Ya, saya ini orang yang tidak bisa diam gitu ya. Nggak bisa diam. Jadi saya dimanapun misalnya nunggu pesawat ya, nunggu kereta gitu ya, apa di kafe, dan kalau pas sendirian itu saya berusaha mencari kenalan untuk saya ajak bicara karena saya memang suka bicara. Ya, jadi kalau nggak bicara itu saya ini seperti lapar bicara. Nah, maka nanti kalau Anda pengen jadi orang yang memiliki skill, ya, keahlian berbicara, maka sesering mungkin ngajak orang berbicara, diajak kenalan. Ya, dengan berbagai macam ragam orang. Nah, memang nanti tujuannya kan begitu, ya. Baik kepada orang yang lebih muda, yang sesama usia dengan kita, ya, berbagai profesi dan seterusnya. Jadi ajaklah sebanyak-banyaknya orang berkenalan, kemudian ajaklah berbicara. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, sering ikut seminar ya, rapat, saresehan, rembuk desa, pokoknya yang sifatnya berkumpul dan berbicara dengan agak sedikit formal ya dibandingkan dengan ngobrol ya. Dan di situ Anda upayakan aktif ya. Kalau di seminar juga paling tidak bertanya. Kalau dalam rapat juga Anda mengutarakan ide-ide. Nah, ini akan melatih skill Anda berbicara. Kemudian yang keempat, ya, dari kiat yang keempat untuk melatih skill Anda berbicara adalah belajar melatih logika dalam berbicara.
Berbicara logis adalah berbicara yang sesuai dengan akal sehat. Nah, seperti itu ya. Dan syukur kalau Anda menyampaikan sesuatu itu ada alasannya, ada argumentasinya. Itu namanya orang yang berbicara logis ya. Orang yang bicara logis ini kita sudah senang ya, mendengarkan kita senang melihat penuturan orang yang bicaranya logis, masuk akal gitu ya. Itu kedengarannya sudah menyenangkan. Dan itu akan menunjukkan kelas Anda ya. Tapi sampaikanlah dengan cara sederhana ya. Jangan berbelit-belit. Jadi bicara logis tidak mesti harus muluk-muluk ya. Bicaranya boleh sederhana tetapi sesuai dengan akal sehat. Bahasanya urut ya dan tidak lebay ya, tidak lebay. Jadi bahasanya urut saja. Bahasanya urut, terstruktur dan sebagainya. Dan hindari bicara yang lantur. Ya, bicara yang lantur itu terlalu terlalu banyak bunga-bunganya, terlalu menyimpang ke kanan ke kiri gitu ya, kemana-mana gitu ya. Itu juga tidak menarik. Ya, boleh kita tambah dengan misalnya lelucon gitu boleh, tetapi nanti kembali lagi ke tracknya lagi ya. Kemudian berbicara logis ini juga Anda berbicara sesuatu yang memang Anda kuasai masalah itu. Ya, kalau Anda bicara bidang Anda, otomatis Anda akan bicaranya akan masuk akal. Ya, bicaranya akan urut, pasti begitu. Maka hindarilah ya berbicara hal yang Anda tidak menguasai. Kalau Anda tidak menguasai, tidak usah Anda bicara, Anda banyak bertanya saja. Ya, bertanya sama saja. Jadi pertanyaan yang baik itu juga sama halnya dengan menunjukkan kecerdasan. Ya, jadi andaikan Anda tidak bicara, Anda bertanya ya untuk hal yang Anda tidak menguasai. Maka untuk Anda yang bicara kepada orang-orang, apalagi di forum-forum yang agak resmi, itu bicara hal yang betul-betul bidang Anda. Maka otomatis di situ Anda tidak akan kehabisan bahan bicara Anda. Nah, kemudian yang terakhir, ya, kiat yang terakhir untuk melatih skill berbicara adalah sering-seringlah gunakan storytelling ya. Storytelling itu cerita ya. Ya, storytelling juga cerita ya, artinya bicara yang sifatnya cerita. Tapi bukan membual ya. Beda. Kalau membual itu dia sebenarnya tidak melakukan tapi dia ceritakan. Tapi yang dia ceritakan justru hal yang sungguh-sungguh. Dan biasanya storytelling ini justru menarik kalau yang Anda bicarakan malah justru pengalaman pahit. Nah, biasanya orang senang, tetapi Anda berhasil mengatasinya. Nah, ini biasanya sangat menarik ya. Jadi biasanya sangat berkesan, misalnya cerita tentang kegagalan masa lalu ya. Atau yang baru saja terjadi kemarin ya, sebuah kebodohan gitu ya. Anda lakukan kebodohan, tapi kemudian bisa Anda selamatkan ya dalam tanda kutip begitu. Itu menarik ya. Jadi ketika kita melakukan satu kebodohan itu kadang-kadang menjadi cerita yang menjadi cerita jenaka gitu ya. Kok aku bisa seperti itu? Teman-teman sekalian, jadi itulah 5 kiat ya melatih skill dan seni berbicara. Baik, sampai ketemu lagi pada platform berikutnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.